Pinjam bentar. Cek. Sudah ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian diberikan kenikmatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Antum buka halaman 116. Hukukul al-adabu ma'al aqaribi. Ya, sengaja kita lewati, yaitu bab sebelumnya, karena masih ada yang belum balik. Ya, insya Allah di waktu lain antum akan mendapati pelajaran tersebut. Ya, karena masih ada yang belum balik, khawatirnya nanti tidak bisa besar. Ya, kita lanjutkan saja. Al-adabu ma'al aqaribi, yaitu beradab bersama kerabat. Al-adabu ma'al aqaribi, ini beradab bersama kerabat. Kita artikan dulu. Qala al-muallifu rahimahullah, al-muslimu yaltazimu li'aqaribihi wa dhawi rahimihi binafsil adabillati yaltazimuha liwalidayhi wa waladihi wa ikhwatihi. Seorang muslim mengharuskan terhadap kerabatnya
dan yang memiliki hubungan rahim wadawi rahimihi, dan yang memiliki hubungan rahim binafsil adabi, sama beradabnya, allati yaltazimuha, yang harus ia lakukan, liwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, wa waladihi, dan terhadap anaknya, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya. Fayu'amilu khalatahu mu'amalata ummihi, maka ia bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Berinteraksi. Berinteraksi itu apa? Nah, berhubungan. Ya, bermuamalah, nanti saya artikan bermuamalah. Fayu'amilu, maka bermuamalah terhadap bibitnya sebagaimana bermuamalah terhadap ibunya. Wa ammatahu muamalata abihi, dan terhadap bibinya, ammatahu itu bibi saudaranya ayah atau saudarinya ayah, muamalata abihi, sebagaimana bermuamalah terhadap ayahnya. Nah, kalau yang ingin arti bermuamalah itu bergaul. Fayu'amilu, maka bergaul, khalatahu, bersama bibinya, muamalata ummihi, sebagaimana bergaul bersama ibunya. Wa ammatahu muamalata abihi, dan bergaul dengan bibinya, ya, sebagaimana bergaul dengan ayahnya. Kama yu'amilul aba wal umma yu'amilul khala wal ammah, sebagaimana bergaul bersama ayah, wal ummah, dan ibu, yu'amilul khala wal amma, bergaul pula bersama paman dari ibu, al-khal, paman dari ibu, dan wal amma, yaitu paman dari ayah. Fi kulli mabharin, dalam setiap keadaan, min mawahiri ta'atil walidaini,
dari keadaan taat terhadap kedua orang tua, wa birrihima wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada mereka serta berperilaku baik terhadap mereka. Fakullu man jama'athum wa iyyahu rahimun wahidun. Fakullu, maka semua, man jama'athum, yang terkumpul bersama dia, rahimun wahidun, satu rahim, min mu'minin wa kafirin, baik ia mukmin ataupun kafir. I'tabarahum min dawi rahimihil wajibi silatahum atau silatuhum. I'tabarahum, mendudukkan mereka, min dawi rahimihi, memiliki hubungan rahim, al-wajibi, yang wajib, silatuhum, menyambung mereka, wa birruhum wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka dan berperilaku baik terhadap mereka. Wal tazama lahum, dan harus bagi mereka, binafsil adabi, satu adab atau sama adabnya, wal huquqi, dan haknya, allati yaltazimu biha liwaladihi wa walidayhi, yang harus dengannya terhadap anaknya dan kedua orang tuanya. Fayuwaqqiru kabirahu, fayuwaqqiru kabirahu, maka menghormati yang tua, wa yarhamu saghirahu, dan menyayangi yang kecil, wa ya'udu maridahu, dan menjenguk yang sakit, wa yuwasi mankubahu, dan menyenangkan mankubahu, yang susah, wa yu'azzi
musabahum wa yu'azzi musabahum, dan menghibur yang terkena musibah. Yasiluhum wa in qata'u, ia menyambung mereka, wa in qata'uhu, sekalipun mereka memutuskan. Wa yalinu lahum, dan berlunak terhadap mereka. Wa in qasau ma'ahu, sekalipun mereka berbuat kasar. Wajaru alaihi, dan berbuat dolim. Wajaru alaihi, dan berbuat dolim. Baik, sampai sini dulu. Jadi apa? Sudah capek tangannya? Belum? Ya, yang belum balik sudah capek. Ya, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, ya. Baik, sekarang diperhatikan. Ya, sekarang diperhatikan semua, termasuk di antara adab bersama makhluk. Nah, bersama makhluk. Setelah beberapa kita lewati, beradab terhadap orang tua, kemudian terhadap anak, kemudian terhadap saudara, kemudian terhadap suami istri kita lompati. Nah, sekarang bagaimana kita beradab terhadap kerabat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerabat? Ya, yang dimaksud dengan kerabat adalah mereka-mereka yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Apakah mereka punya hubungan kekerabatan yang dekat? Nah, hubungan kekerabatan yang dekat itu adalah mereka yang punya hubungan rahim. Ya, yang punya hubungan rahim. Berarti apa? Seperti ayah, ibu kita, ini masuk di dalamnya, kemudian kakek, kemudian ayahnya kakek, atau yang rahim itu yang ada hubungan rahim dengan kita, seperti kakak, ya kakak, baik kakak perempuan maupun kakak laki-laki, atau adik, ya adik, baik adik perempuan maupun adik laki-laki. Kemudian juga anaknya paman. Nah, kalau paman dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan paman dalam bahasa Arab. Kalau paman, kalau kita saudaranya ayah, kita sebut paman. Saudaranya ibu, kita sebut paman. Saudarinya ayah, kita sebut bibi. Saudarinya ayah kita sebut bibi. Saudarinya ibu juga kita sebut
bibi. Kan begitu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kalau saudaranya ayah namanya ammun. Ya, namanya ammun. Jadi kalau antum sudah pandai berbahasa Arab, kemudian memanggil adiknya ayah, mengatakan apa? Ya ammi. Baik itu saudara sebagai adiknya ayah atau kakaknya ayah, kita sebut dengan apa? Ammi. Kalau saudaranya ibu, baik itu adiknya maupun kakaknya, disebut dengan kholun. Kholun. Berarti kalau untuk pandai berbahasa Arab, memanggil mereka dengan ya khali. Ya khali. Kalau bibi, nah kalau bibi, maka bibinya, saudarinya ayah, kakak maupun adik, maka dengan apa? Ammatun. Berarti ya kalau kita panggil dalam bahasa Arab ammati, ya ammah. Nah, biasanya dengan apa sebutan ya ammah, ya ammah. Kalau saudarinya ibu, baik itu kakaknya maupun adiknya, maka dengan sebutan kholat, kholati. Nah, wahai kholati. Nah, itulah bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arab. Nah, anak-anaknya paman, anak-anaknya bibi, maka mereka juga termasuk kerabat. Nah, maka mereka juga termasuk kerabat. Nah, dari sini agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada kerabat. Sampai pun kerabat tersebut agamanya kafir. Ya, mungkin ada di antara antum punya kerabat tapi non muslim. Ada kira-kira? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah, nggak ada. Tapi kalau ada, maka bagaimana kita memperlakukan mereka? Nah, itu diatur dalam agama kita. Ya, maka seorang muslim, nah di sini seorang muslim harus seorang muslim dia harus memiliki adab terhadap kerabat-kerabatnya, baik sebagaimana dia berakhlak atau beradab terhadap ayahnya. Berarti kalau sebagai anak, maka dia harus berakhlak, beradab terhadap kerabatnya sebagaimana dia beradab terhadap ayahnya. Kalau sebagai ayah, nah maka sebagai ayah berarti sebagai orang tua, maka dia harus beradab, berakhlak terhadap kerabatnya yang kecil. Nah, sebagaimana dia terhadap anaknya sendiri. Nah, ini, maka bergaul bersama mereka ini sama halnya bergaul dengan ayahnya. Berarti misalnya paman. Nah, bergaul bersama paman, maka memperlakukan mereka sebagaimana bersama ayah kita. Bergaul bersama bibi dari jalur manapun, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, maka sebagaimana kita bergaul bersama mereka. Nah, terutama mereka-mereka yang terkumpul dalam satu rahim. Nah, apakah mereka sebagai orang mukmin maupun sebagai orang kafir? Maka wajib kita menyambung tali kekerabatan bersama mereka, ya, dan berbuat baik bersama mereka. Kalau mungkin sebagai paman misalnya,
paman, maka kita memberi sesuatu kepada mereka ya sama seperti kita memberi sesuatu kepada ayah kita. Sama saja kita memberi sesuatu terhadap ibu kita. Membantu mereka juga demikian. Walaupun mereka kafir misalnya, seperti ada kerabat kafir memperbaiki rumah. Nah, memperbaiki rumah. Maka bantu mereka sebagaimana kita membantu orang tua kita. Paman kita atau bibi kita non-muslim terus meminta kita untuk membantu membersihkan rumah, membersihkan rumahnya. Maka bantulah membersihkan rumah mereka sebagaimana kita membantu membersihkan rumah kita. Ya. Mereka menikahkan salah satu dari anaknya. Dia bersama istrinya kebetulan kafir semua. Ini bagaimana? Ya kita membantu misalnya menyiapkan begitu menyiapkan kursinya atau yang lainnya. Tapi kalau dalam urusan keagamaan, nah itu tidak boleh membantu mereka. Ya, misal membantu untuk menyiapkan ritual keagamaan. Seperti apa? Mengantarkan mereka ke gereja. Nah, maka itu jangan. Ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan masalah keagamaan. Ya, antum sebagai sebagai orang yang nantinya sebagai orang sudah dewasa. Nah, punya paman tersebut punya anak. Nah, kecil-kecil. Nah, maka antum sayangi mereka sebagaimana antum nanti jika punya anak menyayangi anaknya sendiri. Antum yang masih kecil, nah ini masih kecil-kecil, punya paman, punya bibi, maka hormati mereka sebagaimana menghormati ayah ibu kita. Nah, juga menyambung kekerabatan dengan mereka sekalipun mereka memutuskan. Karena mungkin mereka nggak senang dengan kita yang sudah beragama Islam misalnya. Kan ada itu dalam persaudaraan yang sama-sama kafir, ya sama-sama kafir, sama-sama Nasrani. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan atau tiba-tiba seseorang mendapatkan petunjuk, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Nah, biasanya yang seperti itu biasanya diputus hubungan persaudaraan. Yang tadinya sama-sama kafir, ya itu betul-betul erat persaudaraannya. Tapi salah satu di antara mereka itu masuk Islam, nah itu biasanya diputus persaudaraannya. Nah, jika seperti itu, nah maka seorang muslim tidak boleh memutus persaudaraan juga. Ya, saudara tetap saudara, kerabat tetap kerabat walaupun agama berbeda. Nah, juga misalnya punya kerabat, anaknya paman. Anaknya paman ini sikapnya keras kepada kita. Kebetulan dia berorganisasi yang suka-suka tahlilan, suka-suka apalah begitu. Ya. Akhirnya sama antum yang sudah mempelajari manhaj salaf. Nah,
sudah mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah, akhirnya mereka bersikap keras kepada kita. Nah, walaupun mereka bersikap keras kepada kita, jangan balas dengan sikap keras kepada mereka. Walaupun itu apa, berat. Ya, antum misalnya saat hari raya, coba perhatikan ini. Saat hari raya kemudian antum ziarah ke rumahnya. Itu kira-kira terhadap mereka yang suka dengan acara-acara semacam itu, kira-kira antum diterima apa enggak? Diterima. Ada yang diterima, ada yang tidak. Yang terlalu kolot, yang terlalu kolot itu biasanya tidak menerima. Antum ketok pintu, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ada, nggak dibukakan pintu, akhirnya pulang. Nah, seperti itu. Nah, walaupun mereka punya sikap seperti itu kepada kita, maka kita tetap bersikap lunak kepada mereka. Ini tentunya berat. Tapi tidak apa-apa. Agama Islam mengatur demikian. Lihatlah seperti Rasulullah SAW terhadap paman-pamannya yang kafir. Ya, terhadap paman-paman yang kafir sekalipun demikian, maka Rasulullah tetap berbuat baik kepada mereka. Nah ini, padahal mereka masih kafir. Seperti itu kita jika memang memiliki kerabat yang non muslim misalnya, atau memiliki kerabat yang punya sikap keras kepada kita, maka kita harus tetap punya sifat yang lunak kepada mereka. Kalau mereka sekalipun mendolimi kita, mendolimi dalam bentuk apa? Macam-macam. Nah, kita dibicarakan kejelekan kita terhadap orang lain. Saya punya keponakan saya itu sekarang mondok di Ma'had Ar-Rahmah. Masya Allah, setelah mondok itu sekarang itu nggak mau jabat tangan dengan anak saya perempuan. Padahal sebelumnya mereka jabat tangan biasa-biasa saja. Lah kok setelah mondok malah nggak mau. Ini nggak tahu itu mengikuti ajaran apa itu. Nah, antum tidak berjabat tangan dengan mereka karena apa? Karena tidak ada hubungan mahram, sepupu. Ya, dengan sepupu misalnya. Ya, yang sebelumnya teplak-teplak boy. Ya. Tapi setelah mondok tahu agama tidak memperbolehkan ya seperti itu, akhirnya kita tidak berjabat tangan dengan sepupu karena kita menjalankan agama. Tapi terkadang mereka nggak mau. Nah, terus lihat sekarang itu malah nggak mau jabat tangan dengan sepupunya. Ya, kalau ngomong itu dilu terus, nggak mau tatap muka seperti biasanya. Itu mengikuti ajaran apa itu? Nah, padahal kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka bersikap keras kepada kita. Wis ojo parah-parah dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Mereka itu Wahabi. Nah, mereka itu Salafi Wahabi, ekstrim, jalur keras. Padahal kita tidak pernah berbuat keras. Justru mereka yang berbuat keras. Nah, terhadap yang semacam itu, maka karena mereka ini kerabat, ya, karena mereka ini kerabat, maka berlakulah lunak kepada mereka.
Jangan melakukan perbuatan dolim sebagaimana mereka melakukan kedoliman kepada kita. Nah ini, ya ini penting sekali karena terkadang apalagi antum sudah sudah masih muda, biasanya itu ya semangat muda, masih aku ya wis, kalau kalian bersikap yang seperti itu sama saya juga bisa bersikap seperti itu. Sampean bersikap keras kepada saya juga bersikap keras sama sampean. Bisa, saya juga bisa. Nah, itu jangan. Ya, hal yang semacam itu jangan, walaupun mereka bersikap keras kepada kita, entah itu tutur katanya, perbuatannya ataupun yang lainnya, maka jangan dibalas dengan balasan yang sama. Jangankan kerabat, ya, terhadap orang yang tidak ada hubungan dengan kerabat, ya sesama muslim, hanya saja mereka itu belum mengerti terhadap apa yang sudah kita pelajari, itu terkadang apa, bersikap keras. Ya kita difitnah, kita begini, kita diperlakukan dengan cara tidak baik, itu banyak kita dapati. Nah, sekalipun demikian, jangankan kerabat, terhadap muslim saja kita tidak boleh seperti itu juga. Nah, jangankan terhadap sesama muslim, ya, terhadap non muslim pun kita tidak boleh bersikap kasar seperti itu. Ya, ngomong misalnya gara-gara dia itu kafir, akhirnya kita ngomong dengan gaya yang keras. Tidak boleh. Ya, justru tunjukkan bahwa kita itu anak muslim, anak yang muslim yang punya akhlak yang baik. Siapa tahu dengan kebaikan akhlak kita menyebabkan mereka mendapatkan petunjuk. Karena apa? Terkadang ya sebagai seorang pimpinan itu kadang-kadang memprovokasi, memanas-manasi, kalian jangan dekat-dekat dengan orang yang celananya cingkrang, jangan dekat-dekat dengan yang berjenggot, jangan dekat-dekat dengan yang istrinya bercadar. Hati-hati, kalau kalian dekat, wah bahaya. Nah, kalian akan di itu. Nah, kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Ya, tunjukkan bahwa kita dalam melaksanakan agama ini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, yaitu bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, sehingga mereka tidak sebagaimana yang mereka dengarkan. Ya, tidak sebagaimana mereka dengarkan. Nah ini, baik. Jadi kesimpulannya terhadap kerabat, ya baik itu kerabat dekat maupun kerabat jauh, maka perlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan terhadap ayah kita, terhadap ibu kita, kalau kita sebagai anak, atau terhadap anak kita, terhadap keponakan kita maupun yang lain. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk mengartikan. Wa kullu dzalika minhu tamasyud ma'ama tuhihi hadhil ayatul karimah wal ahaditsun nabawiyyah asy-syarifah wa ta'muru bihi.
Dan semua itu terkandung terhadap apa yang diisyaratkan oleh ayat-ayat yang mulia ini dan hadis-hadis Nabi yang mulia ini. Wa ta'muru bihi, dan memerintahkan dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang selalu kalian bertanya-tanya dengannya, wal arham, dan terhadap orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Nah, jadi di sini satu ayat saja karena waktunya sebentar lagi Isya. Jadi terhadap apa yang telah kita baca tadi, harus berakhlak yang baik terhadap kerabat, sebagaimana kita berakhlak terhadap orang tua kita. Ini adalah berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama diantaranya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kalian saling bertanya dengannya, wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dalam masalah orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Baik, waktunya sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.